Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dosen pengampu Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD, mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu motivasi dan dorongan Islam untuk mempelajari, memahami, dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Hakikat motivasi adalah suatu dorongan atau kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan atau rangsangan atau daya penggerak yang ada di dalam diri sendiri. Dan ilmu pengetahuan, Islam menuturkan kepada hambanya bahwa bacalah buku ilmu pengetahuan agar membuka kunci pengetahuan serta mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia manapun. Karena orang yang banyak pengetahuan, derajatnya lebih tinggi berilmu. Sebelum kita masuk materi, marilah kita simak dulu video berikut ini. Kalau bapak ibu ingin anaknya pintar, bagus, cepat paham, tajam ya dalam akal, dalam segalanya gitu, dalam perangkat pengetahuan, itu modal pertamanya takwa. Ya, modal pertamanya itu ada di akhir ayat 282 di surah Al-Baqarah. Ya, paling kiri sebelah bawah langsung, itu ayat terpanjang di Al-Quran, langsung ke ujungnya, lihat ujungnya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan ajarkan, tambahkan kepadamu berbagai pengetahuan. Yang punya ilmu siapa? Punya harta siapa? Jadi kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah akan menambahkan. Rumusnya begitu kan? Siapa yang dekat, itu yang diberikan perhatian tinggi ya. Nah, membangun kedekatan dengan Allah itu disebut dengan takwa namanya. Takwa itu seluruh derivasinya disebutkan 240 kali di Quran. Kalau kalimat takwanya saja 155 kali. Nah, di antara takwa itu nanti cara membangun kedekatan dengan Allah itu nanti ada klasifikasinya. Ada konteks rumah tangga, ada konteks ibadah, ada konteks pengetahuan. Kalau kita membangun jalan takwa dalam konteks pengetahuan, itu janji Allahnya langsung diberikan tambahan dan lompatan-lompatan pengetahuan. Sehingga belajar apapun ada lompatan cepat. Orang butuh 2 jam, dia 2 menit itu sudah mengerti. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan berkenan menambahkan pengetahuan-pengetahuan. Tambahan pengetahuan dari Allah itu yang disebut dengan ladunni di surah Al-Kahf, min ladunna ilma. Jadi ada yang berikhtiar dengan dirinya, yang ini ikhtiar juga. Tapi cara dia baca beda. Begitu baca langsung dipahamkan oleh Allah. Ya, jadi baru satu kalimat mengerti kemana arahnya. Jelas ya? Dalam sejarah kebudayaan manusia adalah berubah dari masa ke masa. Peran ini ada kalanya demikian kuat sehingga ia menjadi pedoman dan tumpuan harapan dari segenap umat manusia. Dan ada kalanya sangat lemah di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehingga hampir dilupakan. Kuat atau lemahnya peranan suatu agama dalam kebudayaan umat manusia sangat bergantung pada esensi dari ajaran agama itu sendiri. Sangat menghargai akan pikiran manusia, mengarah pada pencapaian ilmu dan peradaban yang luhur, maka ia akan memiliki peranan yang menentukan di tengah-tengah kehidupan manusia. Sebaliknya, bila esensi dari ajaran agama itu tidak memberikan penghargaan yang layak pada akal dan mengarah kepada taklid atau kebekuan berpikir, tidak menghargai ilmu pengetahuan, maka peranannya akan melemah di kalangan umat manusia. Islam menuturkan kepada hambanya bahwa bacalah buku ilmu pengetahuan agar membuka kunci pengetahuan serta mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia manapun. Karena orang yang banyak pengetahuannya derajatnya lebih tinggi dari yang tidak berilmu. Abad modern sekarang ini yang disebut abad ilmu pengetahuan ditandai dengan pemikiran rasional dan filosofis serta kemajuan-kemajuan luar biasa di bidang sains dan teknologi akan meninggalkan ajaran agama yang tidak menghargai akal pikiran, tidak mengarahkan umatnya untuk mencapai ilmu pengetahuan.
Agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan ilmu pengetahuan, mendorong umatnya agar terus menuntut ilmu, meraih sains dan teknologi menggunakan akal pikiran, menggali dan menganalisa setiap aspek ilmu pengetahuan dalam segala lapangan kehidupan. Ayat-ayat Al-Quran memerintahkan manusia terus berupaya meningkatkan kemampuan ilmiahnya. Jangankan manusia biasa, Nabi Muhammad pun sebagai Rasulullah diperintahkan selalu berusaha dan berdoa agar pengetahuannya bertambah. Doanya dirumuskan Allah sendiri di ujung ayat 114 surat Taha, yang artinya, Tuhanku tambahkanlah ilmu pengetahuanku. Sebagaimana dilukiskan Rasulullah SAW dalam sunnahnya, ada dua keinginannya yang tidak pernah terpuaskan, yaitu keinginan untuk mencari ilmu dan mencari harta. M. Quraisy Shihab 1996-447. Uraian tersebut di atas dan ucapan Rasulullah ini menjadi pendorong manusia untuk terus menuntut ilmu dan mengembangkan dengan memanfaatkan anugerah Allah kepada manusia dalam pengembangan ilmu dan penerapannya. Dan disinilah letak hubungan antara agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis dan ilmu pengetahuan yang bersumber dari akal dan penalaran manusia. M. Daud Ali 2339. Kesimpulan yang saya dapat, Islam merupakan agama pengetahuan, sumber utama ajaran agama Islam. Al-Quran dan Al-Sunnah menjelaskan ilmu pengetahuan dengan seluruh aspeknya, sekaligus mengajukan dan mendorong umatnya untuk menggali, mengkaji, dan memformulasi ilmu pengetahuan yang ada, baik yang labhi dan kauni. Dorongan dan perintah Islam tersebut tidak ada manfaatnya bagi Allah, tapi bagi kehidupan manusia itu sendiri. Apa yang disampaikan Islam bukanlah tanpa arti dan manfaat sama sekali, sebab tidak ada perintah dan larangan dalam Islam yang merugikan, malah menguntungkan bagi seluruh. Terima kasih, itu saja penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.